Oke, selamat sore. Kita mulai lagi ya. Di market review kita tanggal berapa ini? Tanggal 5 Februari. Ya, 5 Februari udah 5 hari aja ya. Oke, baik. Apa yang kita lihat di market kita hari ini? Kalau teman-teman lihat indeks harga saham gabungan, kita udah tahu lah dia cuma di situ-situ aja ya. Jadi ya paling menunggu. Oh ya, kemarin kan perang dagangnya ternyata ditunda ya, tapi yang eh, cuman buat Meksiko sama Kanada. Sedangkan untuk yang Cina itu tetap lanjut 10% ya. Ya teman-teman bisa lihat lah ya, cuma 10% dia berani kenain, tapi nggak tahu apa nanti bisa tambah gila nggak. Ya, nah kemudian kemarin ada pertemuan Trump sama Netanyahu. Netanyahu ini adalah presiden Israel ya. Di situ ya teman-teman akan lihat kontroversi-kontroversi pernyataan-pernyataan yang seperti pada saat periode pertamanya dia ya akan terjadi lagi, nggak tahu itu mikir dulu atau enggak gitu ya, pokoknya yang penting ngomong atau memang dia benar-benar pengen seperti itu. Jadi nanti katanya dia mau Gaza itu dibawa US ya, di bawah otoritas Amerika ya. Nah, itu kan sudah ada ini ya, sudah ada keberatan dari Arab Saudi. Saya pikir ya nggak akan lama lagi pasti akan ada keberatan dari negara-negara lain ya. Ya kemudian apa terakhir itu em, apa katalis terakhir itu yang menyebabkan si Goto ya, Goto itu sampai ngelonjak. Mana Goto? Salah, ini Goto Israel. Goto Israel bikin apa ya dia? Nah, ini Goto ya. Jadi kemarin sempat ada rumor yang mengatakan bahwa eh, ada peluang Goto itu akan diakuisisi oleh Grab ya. Jadi berapa ya kemarin ya? 7 miliar ya, 7 miliar US dollar ya. Ya nggak tahu nanti apakah akan jadi seperti eh, kayak akuisisi Tokopedia atau tidak. Tetapi itu sudah dibantah ya oleh manajemennya si Goto ya. Nah, tapi yang mungkin akan kita lihat itu adalah memang agak-agak tidak masuk akal kalau sampai Grab ngambil si Goto ya. Nggak tahu juga dia apakah dia punya uang sebanyak itu. Tapi kalau kita lihat Grab, chartnya Grab yang ada di Nasdaq, ya Grab ya. Grabnya Nasdaq ya, ini ya. Ini adalah apa chartnya itu menarik sekali, benar-benar menarik ya. Nih ya, keren ya, sesuai banget kan? Ya, bener gak? eh, yang IG mungkin nggak gitu kelihatan ya, tapi nanti eh, silakan itu ya lihat di YouTube aja ya. Ini kan downtrendnya nih, preng gitu kan, turun kan. Kemudian habis itu kita lihat volumenya. Ini moga-moga ada volume. Nah, bullish activity-nya kelihatan nggak di daerah dia sideways itu ya. Kemudian habis itu ini kan garis-garis EMA-nya itu semua menyatu kan ya, ya. Nah, kelihatan nggak di mana money spot-nya? Peng, nah, ya dia ada dua kali lah kurang lebih ya kalau teman-teman lihat itu, ini di daerah sini sama daerah sini. Ini kalau nggak ada isu Grab mah mungkin saya nggak liatin Grab juga gitu ya. Tapi ini menarik nih, berarti kan harusnya ada sesuatu ya yang membuat si Grab itu memasuki daerah SOS. Ya ini kan daerah SOS-nya nih. Kayak hari ini, oh udah break. Ini mungkin nanti breaknya pada ngegap ya. Kalau Kalau saham-saham US, jangan jangan heran dia banyak gap-gapnya itu udah nggak heran ya. Nah ini sampai gap up, lihat ya, nggak teman-teman ya, lihat dia sampai gap up, volume gede ya, nggak tahu apakah karena benar berita tentang akuisisi Grab dengan Goto itu juga kedengeran sampai ke US ya. Karena yang memberitakannya juga bukanlah berita abal-abal itu ya, namanya Deal Street ya. Waktu itu Deal Street. Nah, ini Deal Street Asia. Ini bukan bukan apa namanya? Bukan apa media yang abal-abal juga ya. Dia sampai ngeblow up kembali ini. Apakah ini ada dealnya atau tidak ya kita nggak tahu. Ya, nah kita tinggal ikutin teknikal aja karena ini rumor informasi-informasi A1 ini kan kita nggak dapat. Ya, kita udah nggak bisa dapat kan. Nah, kalau teman-teman melihat lagi itu bisa jadi nanti akan jadi kejutan buat apa katalis kejutan buat kita. Apakah rumor ini akan menjadi satu realita ya, jadi ini ya tiba-tiba oh sekarang dibantah tapi sebenarnya di dalamnya
mereka sedang bernegosiasi dan lain sebagainya. Kita nggak tahu. Yang kita bisa ikutin adalah teknikalnya. Ya, nah 2 hari ini, mana volumenya kalau tiba-tiba hilang. Nah, 2 hari ini, teman-teman lihat volumenya. Nah, ini volume kan harusnya tidak main-main ya. Volume cukup tinggi. Ya, volume yang sangat besar. Cuman dia nggak nge-break aja nih. Breaknya kan harusnya 92. Saya pikir bakalan break ya. Kalau kan kan rumornya kan mau diakuisisi di angka 100 atau 100 lebih gitu kan. Jadi kalau sampai dia peng gitu kan naik sampai ke atas 92 kan ini berarti udah gap, udah breakout kan. Ya. Nah, cuma ini teman-teman bisa lihat ini volume nih, ya. Volume ini menandakan bahwa iya memang ada yang mencoba untuk melakukan pengumpulan barang di situ. Karena volume sebesar ini nggak mungkin retail yang walaupun kepemilikan retail adalah 75% sampai 77% di Goto, tapi ini angka volume yang setinggi ini itu tidak mungkin digerakkan oleh retail. Ya, itu sangat tidak mungkin digerakkan oleh retail gitu ya. Jadi ya karena itulah kalau teman-teman masih pegang barang ya sudah kita pegang aja. Ya dan di Kopdar kemarin kan kita udah lihat ya katalis-katalisnya ya. Kita mungkin nanti mau menunggu adalah laporan keuangan. Paling dekat ini adalah katalis laporan keuangan. Kalau rumor kita nggak bisa ngomong apa-apa lah. Ya kita ya udah kita skip aja. Kalau memang teman-teman udah di dalam ya udah puji Tuhan di apa dikasih rumor kan. Jadi akhirnya ada pergerakan di situ. Kalau nggak tahu dia berapa lama di daerah situ. Nah, yang paling dekat itu adalah ya itu nggak tahu Pak. Makanya kan kalau manajemennya kan bilang nggak ada acara merger dan lain sebagainya. Kita nggak pernah tahu kan. Ya di dalamnya dia akan seperti apa. Ya sekarang kan mungkin memang tidak ada merger. Ya siapa tahu memang iya tidak ada merger. Mungkin di dalam situ nanti ada akuisisi atau ada kerjasama atau seperti apa kan. Kita nggak pernah tahu. Kayak seperti waktu TikTok lah. Ya waktu TikTok mau akuisisi Tokopedia itu kan masih dibantah-bantah-bantah kan. Ya tiba-tiba oh ya bener akhirnya udah kegulung kan. Nah, jadi kita nggak pernah tahu di dalamnya seperti apa. Namanya rumor nggak bisa kita ukur, nggak punya data, nggak punya angkanya. Jadi karena itulah makanya kita fokusnya pada katalis yang antisipasi. Yang kita bisa lihat angka-angkanya. Nah, paling dekat ini adalah angka yang kita harapkan adalah positifnya laporan keuangan. Ya, siapa tahu EBITDA-nya tambah kecil, tambah kecil, tambah kecil kan. Itu udah jelas ya sebuah berita yang jauh lebih baik dibandingkan dengan rumor-rumor mengenai merger ini, ya kan? Nah, jadi ini yang kita presin tetap kita kejar itu, ya kita kejar itu. Nah, kedua dia kan masih ada kerjasama sama si Toba kan, yang Elektrum itu ya. Nah, ini karena Elektrumnya sendiri memang bukan perusahaan publik, bukan perusahaan IPO, jadi dia memang tidak punya kewajiban untuk mengumumkan ke publik apa yang sedang mereka lakukan gitu. Dan kita juga nggak bisa mendapatkan datanya kan ya. Jadi ya kita tinggal tunggu aja bagaimana ini kerjasama si Goto sama Elektrum ini bagaimana. Karena kabar terakhir eh, Pak Pandu ini mau IPO kan si Elektrum. Nah ini nggak tahu nih apakah jadi apa enggak. Kalau sampai Elektrum di IPO, ini kan sebenarnya akan jadi sebuah sentimen yang cukup positif untuk Goto kan. Jadi ada dana segar nih masuk ke anak perusahaannya gitu kan. Nah, jadi ini juga kita belum. Nanti kan pasti di laporan keuangan pasti nanti akan ada ini sumbangsi dari Elektrum itu berapa. Nah, itu sudah akan keluar apa belum? Ya, kita tunggu aja lah ya. Tapi yang pasti adalah yang sedang kita price in untuk Goto adalah laporan keuangan. Ya, laporan keuangan sama kemarin siapa itu eh, apa CEO-nya Patrick ya, Patrick Waluyo sudah memberikan komitmen bahwa dia tetap akan digoto sampai 2029. Ya, jadi dia akan ada di situ kan. Teman-teman tahu lah ya, pergerakan Goto itu kan karena dia kan manajemennya menjadi lebih baik, investor melihatnya siapa? Patrick. Jadi selama Patrick masih ada, kita juga stay. Tapi kalau Patrick udah tidak ada ya, kita juga udah tidak stay lah. Ya, oke. Jadi sekarang yang paling dekat ya, yang kita lihat tuh adalah katalis laporan keuangan. Gitu. Apakah laporan keuangannya akan positif apa tidak? Kalau tidak positif, ya kita lihat perbaikannya berapa besar dibandingkan dengan tahun lalu. Ya, ya maksudnya laporan keuangan tahun lalu itu dia tambah baik, tambah baik atau tidak? Karena yang kita tahu itu kayak misalnya Shopee kan udah
udah positif, Grab juga udah positif kan. Ya masa Goto nggak ikutan gitu kan. Oke, ya ini jangan bahas terlalu banyak mengenai Goto. Nah, kemudian saya mengupdate mengenai JPFA. Kan JPFA kita yang masih kita tunggu itu kan adalah laporan keuangan kan. Nah, kemarin isu mengenai go private induknya si Goto mulai keluar JPFA itu mulai keluar lagi. Ya, mulai keluar lagi. Nah, kemarin kan saya udah sempat itu ya ngasih itu ya catatan apa apa sih yang menjadi keuntungan untuk si induknya si Java itu untuk go private dan kerugiannya juga. Ya, nah kenapa dia akan jadi go private? Nah, kita juga nggak tahu alasannya. Alasan sebenarnya kita nggak tahu apakah dia em, kalau lu perusahaan publik, lu mau nggak mau harus melaporkan setiap tindakan yang lu lakukan kan? Ya. Nah, kemudian em, induknya si JPFA ini sebenarnya kan pemasukannya dari JPFA Indonesia itu hampir berapa? Hampir 70% ya. Itu adalah pemasukan dari em, JPFA Indonesia ke Jafta. Ya, jadi Jafta itu harusnya tidak mungkin akan kutak-atik si JPFA ini ya. Kecuali kita nggak tahu di belakangnya seperti apa. Apakah akan ada masuk investor baru? Karena go private itu butuh dana ya untuk membeli kembali kan, untuk membeli kembali saham-saham mereka. Jadi sehingga dia butuh dana yang lumayan besar. Nah, dana ini dari mana si Japta ini? Apakah si JPFA ini menyumbang cukup banyak atau memang uang untuk si apa si Japta induknya itu memang sudah ada atau enggak? Ya, nah saya enggak dapat rasio-rasionya dia. Jadi ya kita nggak bisa ngomong atau kayak misalnya current ratio free cash flow-nya itu ada berapa banyak segala macam. Saya nggak tahu mencarinya gimana karena dia bukan listingnya di Indonesia kan. Ya dia listingnya di Singapura gitu kan. Jadi mungkin ya teman-teman yang di Singapura tahu carinya di mana itulah. Saya nggak mau repot-repot juga ya. Tapi kalau kita balik lagi ke teknikalnya si JPFA memang masih tetap ini ya trennya kan masih tetap up ya. Trennya masih tetap up. Jadi yang paling dekat yang bisa kita nantikan dari JPFA itu adalah laporan keuangan. Yang mana kita tahu bahwa laporan keuangan JPFA itu pasti akan jauh lebih baik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Ya, nah, jadi nanti tinggal lihat apakah apakah market akan kecewa dengan laporan keuangannya atau ternyata so-so aja gitu. Jadi ya biasa-biasa aja. Jadi ya market mungkin akan biasa-biasa saja. Teman-teman bisa lihat ya apa volume-volume terakhir itu kelihatannya memang kenaikan dari JPFA saat ini itu hampir boleh bilang tidak ada tenaga. Ya saya nggak tahu antisipasinya apa ke depannya, tapi tenaganya nggak ada. Bisa lihat ya 3 candle belakangan ini itu kan naik. Ya 3 candle terakhir itu kan naik, tapi volumenya ya hampir boleh dibilang ya cukup cukup ini ya cukup rata-rata gitu ya. Kenapa kita bilang rata-rata ini garis hijau ini, garis biru ini adalah moving average 20 harian. Jadi rata-rata 20 harian itu besaran si volumenya itu kurang lebih segitu. Nah, kita bilang volumenya itu besar itu kalau di atas rata-rata. Ya kalau dia cuma rata-rata saja, ya ini makanya kita nggak tahu apa yang diharapkan oleh market. Ya, jadi ya kita tinggal cuma bisa ngikutin dengan trailing stop. Itu aja. Kalau memang teman-teman masih punya, ya tinggal trailing stop aja. In case bahwa ada something yang mengecewakan keluar. Tapi kalau tidak ada, itu resistennya juga udah dekat ya, 2280 atau 2300 itu untuk JPFA. Jadi kalau lu mau ngarapin dia terus naik, maka dia harus tembus itu 2300. Kalau dia nggak tembus, ya berarti ada potensi dia akan swing low lagi. Ya, kita cuma menunggu aja karena katalis yang kita ikutin tadinya untuk JPFA itu kan adalah makan bergizi gratis kan. Ya, makan siang bergizi itu kan ya. Nah, tapi yang kita lihat produknya nggak ada. Mungkin karena nggak masuk ya, budgetnya nggak masuk gitu ya. Jadi ya kita mundur juga lah. Ya kalau buat saya sih ya karena katalis kita masuk waktu itu adalah makan bergizi gratis dan laporan keuangannya memang terus membaik, pendapatan-pendapatan yang masuk di situ terus membaik dan kita udah sempat cuankan dari JPFA kan. Nah, sekarang masalahnya adalah katalis utama kita itu sudah nggak ada pada JPFA. Jadi kalau katalis udah nggak ada, ya kita mungkin tidak bisa berharap JPFA itu
apa ya naiknya lebih kenceng lagi dan lain sebagainya. Kecuali memang katalis itu masih ada. Kalau katalis itu masih ada, teman-teman bisa bayangkan ya itu likuiditasnya ada 71 triliun dan dan akan ditingkatkan sampai jadi 100 triliun. Itu gede sekali. Itu besar sekali dari semua anggaran yang ada. Ini anggaran gede. Ya ini anggaran besar dari anggaran dari pemerintah itu gede sekali, besar sekali ya. Sedangkan anggaran-anggaran di kementerian-kementerian yang lain itu dipotong-potong semua, termasuk Menteri PU. Kementerian PU itu dipotong paling banyak. Ya teman-teman tahu ya infrastruktur semua itu hampir boleh dibilang diberhentikan, tidak ada proyek-proyek baru yang ada cuma meneruskan proyek lama. Begitu proyek lama selesai, ya udah teman-teman nggak bisa berharap lagi sektor konstruksi itu ada napasnya karena pemotongan anggaran di Kementerian PU itu gede sekali. Ya besar sekali karena paling besar kan karena anggarannya juga memang paling besar kan gitu. Jadi ada beberapa departemen yang tidak dipotong ya kayak misalnya kepolisian, TNI ya kemudian habis itu kejaksaan kalau tidak salah ya kejaksaan itu nggak dipotong termasuk di badan gizinya itu nggak dipotong ya karena memang itu yang malah malah mau ditambah kan itu aja yang lain itu dipotong semua ya dipotong semua termasuk di dalamnya adalah untuk mendukung swasembada energi itu sampai pemotongan kan luar biasa kan bukan pemotongan doang. Import-import semua ditutup semua ya nggak tahu Shell udah mulai buka belum katanya sih Februari ini harusnya udah mulai jalan lagi ya nah kemarin kan udah dipermasalahkan tuh ya kayak misalnya kayak gas 3 kilo ya gas 3 kilo dipermasalahin nah, kayaknya udah mulai agak lancar ya di pasar ya ya nah itu sampai sampai dibikin seperti itu jadi artinya satu kita memang nggak punya uang ya jadi uangnya mau nggak mau harus dikorek dari mana-mana kemudian yang kedua tekad si pemerintah yang hari ini untuk benar-benar kita bilang apa ya menjalankan kebijakannya itu kuat sekali ya kita bisa lihat kuat banget kayak misalnya makan bergizi gratis itu anggaran dipotong cuman buat itu loh ya anggaran 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 dari departemen itu dipotong buat itu jadi artinya sebenarnya likuiditas ini gede cuman yang di yang mengalir ke emiten ini yang kita nggak lihat gitu yang sampai sekarang kita nggak lihat gitu jadi ya kita moga-moga nanti laporan keuangan yang keluar itu nanti nanti ada cantumannya lah ya kira-kira apa emiten mana yang mendapatkan bagian sedikit em, dari ini dari makan bergizi gratis ini. Ya kalau JPFA itu ya teman-teman bisa ngintip lah ya. Menu-menunya hampir nggak ada loh, nggak ada produknya si JPFA. Bahkan produk yang kita pikir itu adalah sesuatu yang gampang kayak nugget segala macam itu nggak keluar loh. Benar-benar nggak ada sama sekali dari semua apa gambar-gambar menu-menu yang sedang itu ya dibagikan di internet itu sampai nggak ada. Benar-benar nggak ada nugget itu nggak ada. Apakah nugget itu dikategorikan tidak sehat atau seperti apa? Ya nggak tahu. Susu pun nggak ada kan? Ya, jadi ya eh, ya nggak tahu larinya kemana. Jadi ya makanya karena itulah kita kita agak agak skeptis gitu ya buat likuiditas itu. Oke? Ya, nah kemudian hari ini kita mungkin akan lebih banyak tanya jawab ya teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan silakan ya. Nah, kemudian ini terakhir yang saya bahas itu adalah Pegas. Ya, Pegas terakhir itu kan teman-teman lihat ya apa itu namanya? Gas melon ya. Gas melon itu kan susah ya, susah di pasar. Kemudian kita tahu bahwa gas LPG itu ternyata import ya. Ternyata import punya. Jadi karena itulah makanya kemungkinan besar itu akan dikurang-kurangin. Dan subsidinya gede. 1 kilo itu disubsidi 12.000 ya. Ya, 1 kilo itu disubsidi 12.000. Jadi artinya kalau 3 kilo itu subsidinya 3.600. Ya, 36.000. Itu lebih gede daripada solar. Ya, walaupun mungkin kapasitas solar itu mungkin lebih banyak ya. Sekali ngisi kan 100 liter, 100 liter, walaupun cuma 5.000. Ya, tetapi ini adalah komponen-komponen yang memakan uang yang dimana kalau kita kasih subsidi kemudian menguap punya loh ya. Dan yang kita lihat itu adalah mereka berusaha untuk mengurangi yang subsidi-subsidi seperti ini kayak misalnya solar. Mereka genjot ke B40 ya bahkan mau sampai ke B50 di tahun depan ya.
Kemudian yang ini LPG ini ya LPG yang mungkin yang sekarang banyak dipakai terutama untuk yang itu rumah tangga ya dicoba untuk dialihkan ke pipa ya pipa karena bedanya LPG yang tabung-tabung itu dengan yang pipa oke ya yang tabung itu adalah isinya LPG ya liquid petroleum gas ya. Ya kalau nggak salah ya itu singkatannya ya. Jadi gas yang dipadatkan, yang diapain gitu ya sehingga bisa menjadi cair ya, bisa dimasukin ke dalam tabung. Nah, yang dialirkan dari pipa-pipa itu adalah gas alam, natural gas. Ya, nah yang melimpah di Indonesia itu adalah yang natural gas itu. Ya karena itulah makanya sedangkan natural gas itu tidak bisa diisi ke dalam tabung. Jadi dia harus bisa dialirkan lewat pipa-pipa. Nah, ini yang kita lihat. Kalau aliran natural gas ini retailnya itu tambah besar, ya tambah gede, nah otomatis ya subsidi untuk si tabung-tabung melon itu ya pasti akan berkurang. Ya, cuman masalahnya adalah membangun pipa ini kan nggak gampang. Ya, membangun pipa ini kan tidak mudah ya. Distribusi jaringan pipa ini kan tidak mudah. Ya, nah, tetapi kalau ini digenjot, ya jaringan pipa ini digenjot, maka teman-teman tahu ya kontraktor-kontraktor yang berhubungan dengan pipa-pipanisasi ini, ya teman-teman harus bisa ngincar daerah situ. Ya kayak yang kemarin kita incar itu kayak misalnya Raja, Raja kan udah ketinggian tuh. Kemudian masih ada Suni, ya terus habis itu em, teman-teman bisa cek lah kontrak yang berlangsung di Pegas itu siapa saja. Ya, nah itu pasti akan digenjot karena kalau pipanisasinya terus ya terus membesar terus makin gencar maka kita tahu bahwa memang target pemerintah adalah mengurangi subsidi pada LPG itu dan itu lebih murah itu jauh lebih murah. Karena apa? Karena kita punya barangnya. Dan itu melimpah sama kayak teman-teman lihat kayak batu bara segala macam ya. Itu melimpah dan tidak menutup kemungkinan kalau gas alam itu pun nanti bisa jadi menggunakan gasifikasinya batu bara. Kalau jaringannya sudah ready. Ya, jadi ya kita tinggal mantau aja lah ya apakah itu yang akan dilakukan oleh pemerintah. Jadi kalau itu dilakukan berarti kan ada likuiditas yang ada di situ. Nah, tinggal kita lihat kontraktor mana yang menang. Kontraktor mana yang berhasil mendapatkan kontrak-kontrak untuk yang pembangunan jaringan-jaringan pipa ini. Ya, nah selain itu pengaktifan sumur-sumur tua. Ya, nah tapi ini yang teman-teman mesti riset sedikit seberapa menguntungkan diaktifkan ini sumur-sumur tua ini karena kan pasti sumbernya kan sudah pasti jauh lebih sedikit ya. Kemudian teknologi untuk sumur-sumur tua ini udah pasti ketinggalan kan. Ya, jadi ya teman-teman perlu ngeriset itulah ya. Nah, buat si Pegas kalau teman-teman mau yang konservatif mau menunggu teman-teman bisa tungguin dia break 1700 ya. Daerah-daerah situ dia tunggu dia breakout. Nah, baru teman-teman ikutan. Ya. Oke, saya ke pertanyaan ya. MLPL ini nggak usah dibahas, Pak. Kita nggak bakalan bermain juga di situ. Lu bisa cek fundamentalnya, lu bisa cek permainan-permainan di MLPL. Nggak usah nggak usah diapa-apain deh, gitu. Ya. Oke, kalau bisa hindarin aja. Dia walaupun dia bergerak mau sebagus apapun, mau arah 1000 kali pun nggak usah masuk di situ. Oke, nah NSP ini perbankan kan ya. Kalau perbankan kita udah apa? Ini mungkin sudah tidak ada katalis di daerah sini. Ini lihat teman-teman lihat. Ya, nah ini kalaupun nanti muncul katalis, kira-kira menurut teman-teman katalisnya itu buat apa? Ya, kalau nanti muncul katalis pun itu kira-kira katalis buat apa? Ya ini udah pasti katalis-katalis yang sudah diprasin oleh market gitu kan. Nah ini udah di atas. Kemudian sektor perbankan itu hampir boleh bilang kehilangan, nggak ada katalis sama sekali di daerah situ. Ya benar-benar kering kerontang di situ. Ya ini tinggal tinggal menunggu waktu untuk koreksi doang. Ya kita nggak tahu apa apa yang akan membuat dia koreksi. Ya tetapi yang pasti adalah harganya sudah di atas. Ya harganya sudah mahal ini. Oke, nah sedangkan untuk DKFT terakhir DKFT selama 2024 selama 2024 teman-teman tahu produksinya dia
produksinya itu kalau tidak salah bertambah 300 kali lipat ya. Ya, karena dulunya memang dia tidak bisa ekspor karena tidak ada smelter ya, kemudian sekarang dia punya smelter jadi dia bisa mengekspor berapa kali lipat. Terus keuntungan yang dia peroleh itu 100 kali lebih. Jadi kalau teman-teman lihat dari sisi fundamental, ini saham layak untuk diambil lah, jelas layak banget. Karena itu tapi ini udah rada lewat ya. Yang ini kemarin siapa yang jualan ya? Jadi teman bisa lihat ya, ini kan adalah eh, kita bilang apa ini ya, descending triangle lah, apalah gitu kan, ya. Kemudian dia breakout, ya. Kemudian dia breakout. Kita tahu sebelumnya, kita udah antisipasi kok sebelumnya kan daerah-daerah sini, teman-teman pasti mungkin mungkin teman-teman juga ikut daerah sini, karena ini langsung kita dapat apa ya 60% atau berapa gitu, saya nggak tahu teman-teman dapat berapa lah ya. Karena ini kopdar yang pertama kalau nggak salah kan. Jadi yang kita sudah lihat bahwa memang laporan keuangannya udah di depan mata, cuma tinggal dipricing doang oleh market, ya. Nah, karena itulah makanya teman-teman mau lihat ini udah ada pergerakan. Ini sudah dipricing oleh market. Yang ditunggu oleh market adalah laporan keuangan 2024, berarti Q4-nya kan. Nah, Q4 kita udah perkirakan udah pasti bagus, ditutup dengan pasti bagus. Ya, nah nanti ini mungkin nanti akan ada pergerakan, kita lihat sebentar ya. Em, Resisten paling dekatnya, oh udah break. Ya, ini kita lihat di sini deh. Nah, ya di daerah 292. Jadi kalau nanti laporan keuangan bagus gitu kan. Nah, ini ada peluang 296 sampai 300 lah ya. Daerah situ kalau dia break, ini masih ada peluang untuk ngelanjutin tren karena dia udah di atas. Nih, ya saya ambil ini. Oke, nah ini adalah di fase satunya ya. Teman-teman lihat ya. Ini polanya. Kita lihat lagi polanya ya. Pola saya membahas pola ini aja deh. Kalau teman-teman tahu tentang psikologi market, lu pasti ngerti banget lah ya. Apa yang menjadi polanya? Ini adalah kejutan ya, katalis kejutan. Lu nggak usah ikutan di dari situ karena dia akan koreksi. Ya, dia akan koreksi. Nah, setelah dia koreksi, nah ini adalah akumulasi yang sesungguhnya. Gitu kan? Ya, lalu lihat aja nanti pola-polanya pasti begitu-gitu aja deh. Ya, ini sebentar, saya geser dulu biar IG-nya kelihatan. Oke, udah. Nah, jadi kalau teman-teman lihat, ini weekly ya, saya pakai weekly ya. Jadi ini adalah katalis kejutan. Ya, kejutan di situ dia beli smelter, dia beli apa ya, pokoknya banyak lah, banyak-banyak yang dia beli lah. Kemudian memang harga nikel saat itu lagi bagus-bagusnya. Ya, kemudian suddenly orang sadar, loh ini kan masih belum ngapa-ngapain ya. Dia baru beli smelter, dia harga nikel memang melangit, smelternya baru berapa persen dia punya kan. Jadi dia harusnya menunjukkan dulu data-data. Jadi market menunggu datanya. Oke, jadi konfirmasi data, konfirmasi data. Jadi ini adalah katalis-katalis yang akan keluar di sini itu memang katalis yang sudah diantisipasi, yang bisa kita antisipasi. Apa yang kita lihat di situ? EPS. Ya, EPS paling mudah kan? EPS di sini tadi EPS minus 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 minus, di sini EPS-nya sudah plus 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 plus. Nah, lonjakan dari sini ke sini itu berapa persen? Kita butuhnya berapa persen? 20 sampai 25. Itu saja sudah membuat kita oke, benar ya. Benar, pas 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 gitu kan. Udah sampai akhirnya dia break. Nah, sampai akhirnya dia break. Nah, jadi kalau teman-teman lihat, ini weekly ya, lu masih lihat dia masih ada di fase mana? Kalau di weekly kita masih melihat dia di fase LPS ya, di fase D. Jadi ini akan ada LPS, LPS, dia break 300 itu baru akan SOS. Nah, ke depannya bagaimana? Untuk si DKFT ke depannya. Nah, ini kan yang masih abu-abu untuk si nikel kan? Ya, tapi laporan keuangannya sudah keburu bagus. Ya, laporan keuangannya sudah keburu bagus. Jadi kemungkinan kalau dia break ke atas, ini akan jadi daerah SOS. Jadi nanti masih akan ada sideways, sideways, sideways gitu ya. Menunggu mungkin kira-kira gimana ya em, apa mobil listriknya, perkembangan EBT-nya dan lain sebagainya, kayak gitu kan? Ya, perkembangan perang dagang juga, ya itu semua akan ditunggu makanya akan ada SOS gitu. Oke, nah kalau teman-teman lihat di daily, nah daily mungkin lebih kelihatan lagi ya.
Nah, di daily, sebentar, kotaknya saya buang. Ini kan adalah katalis kejutan. Ya, kejutan. Kemudian habis itu terjadi koreksi tajam, kan? Nah, next habis itu ini adalah sideways akumulasi yang sesungguhnya. Ini yang kita bilang fase B, ya. Kemudian habis itu ini ada spring ya. Nah, kalau kayak gini kan lebih enak ya. Bentar. Oh enggak, ya. Tapi ini ya kalau teman-teman pakai support daerah sini, ini jadi kayak spring ya. Spring, kemudian habis itu dia naik. Next habis itu LPS. Ini buang aja, ya. Ini LPS. LPS. Ya, LPS, LPS, nih LPS. Jadi kalau teman-teman hitung komet, itu harusnya udah dapat lah kometnya. Ya, kometnya berarti daerah sini. Jadi kalau dia break, ini harusnya udah kelar nih. Ini saya buang ya, yang 300 ya. Kita lihat kometnya aja. Nih, berapa ini? 268, 270 itu untuk DKFT. Oke, ini kalau teman-teman hitung komen itu udah pasti dapat kan. Satu, terus dia naik sampai ke atas. Ini harusnya udah, ini dia apa swing ini kan untuk memastikan kalau tidak ada, tidak sampai membatalkan ini ya, higher low-nya kan. Ya, jadi udah tinggal nge-break. Kalau lihat LPS, ini LPS, ini LPS kan. Ya, tinggal break 300 SOS di situ. Ya nanti dia break 300 pasti akan ada euforia. Ini sekarang baru 264 kan. 264 tunggu inilah, tunggu sesuatu lah ya, tunggu katalis nongol. Misalnya dia bilang laporan keuangan bagus, pung, ya mulai lagi di situ. Nah pada saat dia bergerak tuh, lu lihat ya ngejar berapa banyak. Ya sama kayak gini kan, sama kayak ini kan. Ini tiba-tiba, oh dia bergerak. Ini waktu yang setelah kopdar kan. Ya tiba-tiba bergerak. Ini kalau nggak salah kita dapat, saya sih dapat sekitar 60-an ya. 60-an persen ini cuma berapa hari doang peng gitu kan habis udah kabur dulu kan terus habis itu masuk lagi. Nah ini tinggal kita kita tunggu aja deh ya laporan keuangan. Nah next habis itu teman-teman tahu nanti mungkin dia akan ada SOS di situ karena eh, kan kita punya satu prinsip kan indeks harus harus saling mengkonfirmasi. Nah yang saham-saham nikel yang lain semua tiarap masa dia naik sendiri ya jadi dia pasti akan ada sideways-nya. Ini kan sekarang memang lagi pricing in untuk laporan keuangan yang memang bagus dari si DKFT. Oke, itu DKFT ya. Moga-moga panjang. Nah, TAPG. Nah, TAPG saya masih megang adalah biodieselnya. Ya, saya masih pegang itu adalah biodieselnya. Jadi yang kita mau tunggu itu adalah tetap katalis biodiesel. Kemudian laporan keuangan untuk Q4-nya juga tetap yang itu yang akan kita tunggu. Jadi ya selama dia masih berada di atas 670, kita kalau saya sih masih hold untuk TAPG. Karena katalis ini kan masih nyata kan, yang seperti saya bilang, pemerintahan saat ini itu berjuang keras untuk mengecilkan yang namanya subsidi. Nah, pengecilan subsidi itu terutama untuk solar ya. Kalau ini kan berhubungan dengan biodiesel kan. Untuk solar, 1 liternya itu subsidi 5.000 sendiri. Ya, 1 liter itu subsidi 5.000 sendiri. Nah, satu truk itu kalau diisi itu bisa 100 liter, bisa 200 liter. Jadi kalau satu truk isi penuh solar, pemerintah itu subsidi 1 juta loh satu truk. Nah, dia isi penuh itu jalan berapa jauh? Nah, berapa kali jalan? Kalau itu truk, 1 bulan jalan 10 kali, udah subsidi 10 juta loh. Nah, truk itu ada berapa banyak? Gede itu. Itu besar banget. Jadi untuk ngepres subsidinya campuran biodiesel atau campuran CPO-nya itu ya digedein. Ya, itu akan dibesarkan. Jadi karena itulah makanya teman-teman lihat kenapa 2026 itu dipaksakan harus 50%. Sekarang kan di 40 kan. Ya akan dipaksakan menjadi 50%. Dan kita udah hitung itu kelihatannya cuman kurang berapa juta liter doang dan itu kelihatannya bisa kita tutupin. Ya, jadi ini yang ya ya disabar-sabarin dulu ya. Jadi secara teknikal kita lihat ya pokoknya dia masih ada di atas 670 ya udah masih masih baik-baik aja. Ya, ini yang kita lihat ya di TAPG. Terus PYFA bentar.
Ini kimia kan? Apa yang ada di dari sini? Oke, ini kok kayaknya agak mengerikan ya pergerakannya ya. Ini ada katalis apa ya di sini? PFA ya. Ini ini PYFA ya. Yang kemarin baru launching pabrik itu siapa ya? Bukan dia ya? Itu Lotte kalau nggak salah ya. Bukan PYFA kan ya? Ya, ini kalau hampir boleh bilang, saya nggak tahu katalisnya ya. Tapi kalau teman-teman lihat teknikalnya, saya kok kayak agak-agak ini ya, agak-agak malas yang ngikutnya ya. Gitu ya. Nah, kan kenapa sih agak malas? Karena kalau teman-teman lihat frameworknya kita butuh katalis. Ya, katalis yang bisa katalis ini kan adalah penggerak dari harga kan. Jadi kalau dia bergerak tanpa sebab, ya, kan kita nggak tahu nih sebabnya. Teman-teman mungkin berpikir, lah iya katalis kan nggak bisa ada sebab ya. Mungkin kita bisa taunya terlambat karena kekurangan sumber daya dan lain sebagainya. Nah, kalau dia udah bergerak seperti ini kan turun ya, kemudian habis itu sudah sempat naik ke atas, ini harusnya udah ada sesuatu yang kita tahu dari sini. Jadi nggak mungkin ketutup. Seharusnya sudah ada sesuatu yang kita tahu. Jadi walaupun di sini keluarnya itu adalah rumor dan lain sebagainya, kemudian dia terjadi koreksi di sini, harusnya ya sudah ada data-data yang keluar yang memperlihatkan kepada kita rumor yang di sini menjadi uh, apa nyata apa enggak, bisa diukur apa enggak ya. Dan kalau teman-teman ngikutin polanya, kita butuhnya apa? Kalau iya, oke lah di sini ada katalis, kemudian dia koreksi yang tajam. Kita butuh dia sideways dulu, karena nggak mungkin pengumpulan barang dilakukan secara tergesa-gesa seperti itu. Ya, kenapa? Karena melibatkan uang gede. Karena itulah makanya tidak mungkin dilakukan tergesa-gesa. Kalau lu lakukan tergesa-gesa, maka lu akan menggerakkan harga sendiri. Itu bukan ciri dari si gajah. Bukan ciri dari pengumpulan barang. Bukan ciri dari fase akumulasi. Ciri fase akumulasi adalah pengambilan barang atau penampungan barang atau dia melakukan akumulasi. Ya, kalau bisa sedia mungkin gitu kan, karena nggak mungkin dia tiba-tiba oh langsung hajar gitu kan, kemudian habis itu semua retail datang lihatin kenapa nih ini udah mulai bergerak. Mereka masuk. Lah, pengumpulan barang macam apa begitu kan ya, yang kita lihat ciri-ciri yang pola-pola yang sering kita lihat pada saat pengumpulan barang itu lu nggak tahu apa-apa, tahu-taunya dia udah di dalam kemudian habis itu bergerak gitu ya. PFA sempat akuisisi farmasi Australia, probiotek. Nanti coba cek lagi deh. Kalau iya dia melakukan akuisisi seperti itu, maka di sini harus mulai akan ada pengumpulan barang di sini. Ya, jadi kita mungkin akan melihat akan ada area di mana pengumpulan barangnya terjadi. Betul, sekarang udah koreksi. Yang kita mau tunggu itu adalah area pengumpulan barangnya. Oh, masih kejutan ya. Oke, ya. Nah, ini tungguin aja dulu. Kalau sampai iya, maka kita mau lihat apa? Ini seandainya ya akuisisi itu benar terjadi, maka yang kita mau lihat itu adalah setelah diakuisisi, ini akuisisinya dilakukan menghasilkan sesuatu nggak buat perusahaan ini. Kalau dia tidak menghasilkan sesuatu, ya akuisisi buat apa? Ya cuma membesarkan nama doang gitu kan. Yang kita butuhkan adalah diakuisisi, kemudian habis itu terbukti dengan data bahwa akuisisi itu menguntungkan loh untuk perusahaan ini. Maka teman-teman akan lihat kenapa akan ada sideways, kenapa akan ada periode di mana konsolidasi itu terjadi. Karena konsolidasi itu adalah saat di mana si gajah melakukan konfirmasi terhadap aksinya yang kemarin nih, aksi akuisisi ini. Kalau aksi akuisisi ini berhasil, maka data-data pasti menunjukkan beda. Ya, pasti akan ada peningkatan-peningkatan pada pendapatan mereka. Ya, contoh misalnya teman-teman lihat kayak Grup Salim gitu ya. Grup Salim akuisisi merger ke PRMS misalnya. Nah, ya memang pada saat itu pasti orang akan bereforia kan, karena kejutan udah pasti disebabkan oleh emosi kan, namanya kejutan kan, terkejut gitu kan. Nah, emosi yang jalan, ya biasanya dia kejar aja, nanti sampai ke atas tuh, apa yang gua kejar nih ya, habis itu baru mulai ya kelabakan di situ. Nah, kemudian habis itu yang dilakukan oleh gajah adalah kita menunggu konfirmasi
Datanya benar nggak? Setelah dilakukan akuisisi itu, apa yang dilakukan Grup Salim? Likuiditas yang diinjeksi ke dalam perusahaan itu dilakukan apa oleh manajemen? Ternyata sama manajemen dibangun pabrik 1, 2, 3, 4 gitu. Ya, dan akhirnya ya meningkatkan pendapatan dari si BRMS. Kalau pendapatannya bertambah, ya masa iya value perusahaannya lu masih hargai seperti ya zaman si B kan nggak mungkin kan? Ya, berarti kan ini ada value yang bisa kita tambahkan, bisa kita adjust bahwa BRMS itu sudah tidak sama dengan tahun berapa itu? Ya, yang tahun-tahun sebelumnya itulah ya, sudah tidak sama. Dulu nggak ada pabrik sebanyak ini, sekarang ada pabrik sebanyak ini gitu. Nah, sama halnya dengan misalnya ke PFA itu kita tahu bahwa diakuisisi ya perusahaan farmasi segala macam. Nah, oke, nggak apa-apa. Next itu kan kejutan tuh, ya kejutan. Berarti itu rumor kan, ya rumor. Kita nggak bisa antisipasi apa-apa. Tapi kita tahu bahwa kejutan muncul ini cuma digerakkan oleh emosi. Next habis itu pasti akan ada koreksi tajam. Koreksi tajam sudah terjadi kan? Ya. Nah, yang ketiga yang mau kita tunggu adalah konfirmasi terhadap data fundamentalnya. Datanya menunjukkan bagus nggak? Setelah diakuisisi, ada nggak perubahan pada perusahaannya? Kalau ada, ini pasti ada pengumpulan barang di situ. Ya, ada nanti IPS 1, IPS 2, IPS 3, kan keluar keluar. Oh, ya bagus bagus bagus. Teman-teman akan lihat ada pengumpulan barang di situ. Nah, tungguin dari situ. Kita kumpulin juga dari situ. Maka nanti akan muncul money spot kita. Ya, nanti akan muncul komet kita. Ya udah, lu tinggal masuk dari situ. Nah, jadi nggak perlu buru-buru. Ada waktu kan? Ya, ada waktu yang dilakukan. Ada pas pengumpulan barang pasti butuh waktu lah. Gitu. Apalagi konfirmasinya, lu tahu sendiri ya, konfirmasinya cuma bisa dilakukan setiap Q. Ya, IPS keluar berapa berapa berapa. Nah, bagus nggak? Atau mungkin setiap bulan dia cukup rajin misalnya bikin public expose bahwa penjualannya meningkat sekian. Nah, bulan depan keluar lagi sekian. Naik terus nih revenue-nya nih. Nah, ini berarti kan kita udah bisa ikutan gitu kan kayak gitu. Jadi ada awareness-nya sudah mulai nongol lah daerah situ. Ya, ini kurang lebih PFA. Jadi Bu Milka, jadi paling ya kita tunggu dia punya akumulasi itu terjadi. Ya. Fase inilah fase konsolidasi yang terjadi. Kemudian habis itu tinggal ikutin fundamentalnya. Kayaknya masih bakalan lama. Kalau bagaimana kalau dia nggak eh, bikin konsolidasi ya sudah. Kalau saya udah lupakan. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan metode kita. Bagaimana kita entry? Lu nggak mengkonfirmasi apapun lo itu. Ya, datanya nggak keluar. Ya, cuma berdasarkan rumor. Kalau berdasarkan rumor, seringkali kita jadi subjektif. Nah, kalau subjektif, ya bahaya gitu kan. Ya, kenapa bahaya? Ya suka-suka gua dong. Kalau gua menilai ini bagus, bagus. Padahal yang harus kita ikutin adalah si gajah nilainya bagaimana. Nih, gajah harus menilai ini bagus. Karena itulah makanya ada likuiditas yang masuk. Kalau gajah nilainya nggak bagus, ya lu menggerakkan harganya sendiri. Seberapa kuat lu. Gitu kan? Ya. Ini kurang lebih. Jadi makanya kita 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 butuh datanya, kita butuh angkanya agar kita jadi objektif. Oke, MBM. Ini kelihatannya sih nggak ngapa-ngapain ya. MDK aja lagi turun. Oh iya kan? Kayak gini nggak usah diambil. Udah kita udah tahu lah ya. Ini jelas udah downtrend kan? Ya benar kan? Ini low yang sebelumnya kan di sini. Kemudian yang tercipta apa? Low, 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 low terus kan? Ya ini jangan ditangkap. Nggak usah biarin aja. Ya biarin saja sampai dia selesai gitu. Ini bisa aja kegocap loh. Jadi kita nggak akan nangkap ini namanya nangkap pisau jatuh. MDKA juga sama seperti itu. Jadi satu satu grupnya seperti itu kita nggak akan nangkap. Ya, ini teman bisa lihat ya. Lihat aja tuh EMA-EMA-nya nukik sampai ke bawah situ. Kalau dia nukik berarti apa? Momentum untuk turunnya tajam, kuat. Ya, apalagi lihat ya EMA 20 ke EMA 50 dan EMA 200 jaraknya kan lumayan berjarak ya. Artinya apa? Artinya eh, momentum turun ya, momentum turun pada saat ini gede, ya tajam. Lu nggak mungkin. Lu akan tunggu kekuatan yang benar-benar kuat eh, untuk menghentikan ini. Nah, lu nggak mungkin menjadi pihak yang menghentikan karena kita tahu siapa kita kan, ya. Oke, nah DKFT Pak John
sudah terlambat kamu. Ya, kau sudah terlambat. Nanti lihat ulang lagi lah ya. Saya nggak akan ngulang itu. Oke, mengenai harga emas tinggi, ya, related sama gold nggak? Sebenarnya iya, tapi kita udah ngitung ya Pak. Harga pokok produksi gold dengan dengan penjualan gold itu sebenarnya bedanya nggak tahu jauh, Pak. Ya, iya. Bedanya nggak tahu jauh. Jadi harga komoditas yang kayak gold ini kan lagi all time high terus kan. Sedangkan penjualannya si gold itu kelihatannya tidak terlalu tinggi-tinggi sekali. Ya, dan kemudian antara harga pokok produksi gold dengan nanti dijualnya kan pasti harga pasaran kan. Itu bedanya tidak terlalu signifikan. Ya, bedanya tidak terlalu signifikan. Jadi mungkin kita akan lihat adalah apa itu namanya? Em, itu apa namanya? Eh, Besarnya penjualan, ya besarnya penjualan itu akan bikin lebih signifikan daripada kita cuma lihat perbedaan antara harga harga pokok produksi dengan harga goldnya. Karena gini, teman-teman mesti ingat juga ya bahwa perusahaan-perusahaan tambang ini mengoperasikan eh, hampir boleh dibilang kayak barang-barang mesin-mesinnya segala macam itu masih dihitung dalam kurs USD ya. Sedangkan kurs USD kita itu mahalnya minta ampun kan. Ya, sekarang berapa? Kemarin aja jatuh 8.000 ya karena error kan. Ya, sekarang dari 16.000. Jadi ya artinya harga pokok produksi juga naik, juga ikutan naik gitu kan. Jadi ya makanya yang kita mau lihat itu adalah apa kita bilang yaitu salesnya. Salesnya harus besar. Salesnya harus besar baru dia akan memberikan dampak kepada apa peningkatan pada pendapatan di saham-saham gold. Ya, ini teman-teman bisa lihat nih, ini kayak misalnya contoh ya MDKA itu kan gold. Ya, lihat teknikalnya. Oke, teng ya, itu turun ya. Kemudian habis itu PSAB ya. Bener kan PSAB itu gold. Ya, ini kan mulai naik lagi nih. Tetapi ini udah sempet jebol nih ya, udah sempet jebol. Terus habis itu yang mulai ke kelas 3 ya. Aduh, apa itu namanya ya? SMIT ya. Ini bukan gold ya, salah satu. Apa aduh, yang gold apa lagi ya? Archie. Ada satu lagi tuh yang yang ini. Nah, ini ya Archie ya. Teman-teman bisa lihat kan dia habis dari sini jebol lagi turun. Tapi ini udah kembali sideways kan. Ya, terus habis itu ya satu loh yang sering dijadikan gorengan itu apa ya? Es apa ya? Em, ya udahlah. SKMI ya. Ini ini pemain gorengan ini soalnya. Tuh, ya teman-teman bisa lihat ya. Ini Indonesia kan. Nah, ini turun udah sampai ke 20. HRTA itu sebenarnya bukan 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 tambang, Pak. Dia toko. Ya, dia toko. Ya, kalau gold apa? Ya, ini sampai naik ya lumayan ya. Coba kita lihat. Nah, ini ya, teman-teman bisa lihat ya. Ini saya buang-buangin dulu deh. Nah, udah. Ini HRTA ini itu lebih ke toko ya. Lebih ke toko dibandingkan em, ke tambang ya, lebih dari toko ke tambang, jadi ya kita nggak bisa nilai dari sini, ini mesti tergantung bagaimana penjualannya dia ya. Nah, penjualannya seperti apa saya nggak ngikutin kalau kalau penjualan di toko emas, tapi yang saya lihat tuh sepi-sepi aja ya. Kenapa? Karena harga emasnya udah tinggi banget kan. Ya nggak tahu, tapi ya ini teknikalnya sih mungkin agak-agak bagus ya. Ya teman-teman bisa lihat ya. Ya kemudian habis itu apa, BRMS. Mari kita lihat BRMS. Ini kan yang teman-teman harapkan kan, ya. Nah, ini BRMS ya. Nah, apa yang kita lihat di sini? Tunggu laporan keuangan biar dia jebol. Ya, ini jebol. Nggak tahu bisa sampai ke gopek lagi nggak? Sampai ke 500. Nanti habis itu dia bisa jebol nggak 500, kemudian stay di atas. Ya. Tapi sejauh ini yang saya lihat ya, jangan tergantung pada harga komoditas. Oke? Jangan tergantung pada harga komoditas. Perhatikan salesnya. Ya, perhatikan salesnya. Kalau salesnya bertambah kan eh,
Oke, ini bukan promosi ya. Di Stockbit itu ada revenue, ada sales, net income. Ya, nah cek dua itu. Ya, cek dua itu. Jadi kalau dia naik, naik ya, apa pendapatannya pasti akan lebih baik gitu. Ya, jadi jangan depend on harga komoditas. Memang oke lah harga komoditas itu bisa menjadi pemicu. Ya, harga komoditas bisa jadi pemicu. Teman-teman lihat gold ya. Gold ini all time high lagi, 2.700 malah udah kan. Kemana gold saya? Nah, udah 2.800 bukan 2.700 lagi. Nah, ini lihat ya. Ini kan dia tegak lurus begitu kan. Tapi pemicunya lu tahu sendiri kan. Apa itu? Ya, ini sekarang ya ya sama kayak waktu ini loh, waktu yang dulu, waktu yang nih di daerah sini nih. Kan lu tahu pemicunya siapa? Ya, tahu ya, ini pemicunya siapa kan daerah sini 2009 sampai 2021 ya ini daerah sini lu tahu pemicunya siapa lah ya. Kemudian habis itu memang masuk ke wilayah COVID, kemudian habis itu orang berpikir wah habis nih, habis nih. Makanya semua orang memborong gol kan. Nah, sekarang juga sama. Ini yang di sini nih, yang daerah sini. Ya. Oke, nah ini kita tahu pemicunya siapa. Nah, apakah dia bisa naik terus ya kita nggak tahu. Nah, nanti kita tinggal cek aja ya. Ya, nah tetapi jangan depend on pergerakan harga gold. Ya, untuk itu ya, untuk kita menilai fundamental dari perusahaan. Kita lihat ke salesnya, kita lihat ke revenue-nya, kita lihat ke net income-nya. Bertambah nggak? Ya, kalau harga komoditasnya tinggi 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 terus, tapi nggak ada revenue yang masuk ke situ ya percuma. Kayak SKMI coba teman-teman lihat, kan percuma kan? Ya, nah BRMS juga sama. Kalau teman-teman lihat BRMS, mungkin oke lah, ini salah satu em, emiten yang mungkin teman-teman boleh perhatikan ya. Ini tinggal tunggu dia break, tapi harus break dulu. Dan ini sifatnya agresif ya. Dan kita nggak melihat pada harga komoditas, tapi kita memang melihat pada laporan keuangan di BRMS kelihatannya akan jauh lebih baik dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya. Kenapa? Karena pabriknya sudah empat biji dan itu sudah beroperasi. Ya, 4 biji sudah beroperasi. Nggak tahu nanti dia jadi nggak bangun pabrik kelima. Nah, kalau teman-teman bisa bayangkan ya, dulu nggak ada pabrik. Ya, setelah masuknya si Grup Salim, itu kan dia gencar sekali kan ekspansinya kan. Ya, ekspansinya di pabrik. Sehingga dia bisa menambah jumlah kapasitas produksinya. Kalau kapasitas produksi bertambah, kemudian di pasar meningkat juga demand untuk gold, ya berarti kan ini yang bisa menjadi peluang untuk si perusahaan. Ya, ditambah lagi, ya ini mungkin yang terakhir ya, ditambah lagi harganya bagus. Ya, ditambah lagi harganya bagus. Nah, ini baru kita bisa lihat salesnya atau pendapatannya pasti akan baik. Nah, kalau pendapatannya baik, peluangnya adalah dia bisa dapat laba. Ya, nah kalau labanya meningkat, berarti ada peluang juga perusahaan atau manajemen bisa membiayai aksi ekspansinya. Gitu. Nah, itu yang kita harapkan kan. Ya, jadi ini yang teman-teman pantau. Jadi apa yang kita lihat di sini ya secara teknikal tunggu dia break. Ya, ini bisa aja nanti dia break. Ini berarti agresif kan? Dia pull back. Nah, habis itu baru jalan lagi. Jangan lupa konfirmasi ya. Jadi teknikal itu untuk jadi dasar kita sorry. Fundamental itu bisa menjadi dasar buat kita untuk mengkonfirmasi katalis. Ini sudah diprasin belum? Kalau dia belum price in, masih ada peluang untuk bergerak kembali. Gitu. Ya. Oke, ada lagi? Hmm, Esa. eh Esa ya. Oh, tapi Esa ini itu ya amonia ya. Coba kita lihat sebentar. Hmm. Oh, ini yang itu ya. Trading plan yang lama ya. Ini sempat dapat terus habis itu kena stop loss. Oh, ini mah mau mesti tunggu break lagi nih kayaknya. Tapi hampir boleh bilang nggak ada katalis ya daerah sini ya. Malah seperti ini ya. Seperti distribusi ya. Ya, ini teman-teman lihat ya. Ini adalah minornya ya. Ini naik. Nah, ini jadi distribusinya next. Mungkin mungkin saja turun karena nggak ada benar-benar nggak ada katalis ya daerah sini ya. Benar-benar tidak ada ya. Bahkan em,
Kemarin siapa yang keluar ya? Si bosnya Adaro yang keluar dari ESA ya. Ya, bener gak sih? Ya, teman-teman coba cek. Oke, nah terakhir Avia. Avia nggak ngapa-ngapain juga. Ini masih hot ya. Ya, ini masih hot. Kalau teman-teman yang konservatif, tunggu komet aja. Ya, tunggu dia udah sudah masuk ke higher low. Ini jelas. Ini saya buang ini. Teman-teman lihat ya kalau saya buang ya. Nah, teman bisa tunggu dia jebol atas dulu. Jebol atas. Ya, kalau dia jebol bawah, lu keluar. Kalau dia jebol atas, kita ikut. Jebol atas, pullback, baru naik kan. Oke, ya ini ya ini Avia ya. Tapi ini bisa juga. Ini yang kita lihat itu kan adalah spring kan dulu kan. Tuh, ya. Ini yang kita lihat. Jadi V-shape hold, ya V-shape hold. Jadi ya artinya ya kita mesti tunggu jebol. Ya, kita mesti tunggu jebol. Ini apa ya FIS? Ya. Ini apaan ya Bu? Ini kelihatannya tidak liquid ya. Lihat shadownya panjang-panjang begitu. Ya, saya nggak tahu dia bergerak di bidang apa, tapi ini sepertinya sahamnya tidak terlalu liquid ya. Ya, cek aja di cek semuanya aja, Bu. Ya, di frameworknya cek semua. Cuma ini udah pasti nggak liquid. Oh, properti. Properti kelihatannya sektornya tidak terlalu bagus ya, Bu. Ya, maksudnya untuk sekarang-sekarang ya. Ya, kita ngeliat sih tidak terlalu bagus. Jadi artinya kalau misalnya sektor besarnya sendiri tidak terlalu bagus, eh, nggak tahu ya apa yang kita harapkan dari saham ini gitu. Ya, ya, karena indeksnya tidak mendukung sama sekali gitu. Oke. Oke, teman-teman, saya pikir untuk hari ini kita cukup dulu ya sampai sini ya, teman-teman ya. Kita nanti ketemu lagi di hari Jumat ya. Hari Jumat mendatang ya. Kita lihat nanti ada market yang seperti apa ya. Tapi yang pasti adalah ya sekarang ya baik-baik saja sih. Menurut saya sih ya ya apa yang sudah ya mungkin kayak perang dagang segala macam itu sudah dipricein oleh market. Jadi yang sekarang yang fokus kita adalah ya saham-saham yang benar-benar memiliki katalis. Nah, katalis seperti apa? Lu lihat aja video-video sebelumnya lah ya. Ya, kita jadi nggak usah ngulang-ulangi lagi. Oke, ya, thank you semuanya. Saya izin pamit ya. Sampai ketemu hari Jumat mendatang. Oke, God bless semua.